14 jam yang lalu saya dapat pertanyaan dari YouTubers X. Dia postingnya 2 lagi. Di video yang sama 2 biji. Bagaimana cara memperkuat dan mempercepat jaringan internet berkecepatan tinggi di HP Android. Oke. Jadi gini, ini harus ngerti apa mekanisme kecepatan yang ada di jaringan radio, wireless dan sebagainya. Kita bisa lihat di 2G, 3G, 4G, 5G maupun di Wi-Fi, sama cara berpikirnya semua. Oke. Kira-kira gini lah, saya kasih gambar saya kasih gambar aja. Jadi misalnya di sini ada tower. Ini tower access point atau 2G, 3G, 4G atau Wi-Fi terserah. Ini towernya. Oke, ini handphone kita di sini. Oke. Nah, ini data yang dikirim dari sini ke sini, dari sini ke sana. Oke. Kalau Anda pernah, ya kebetulan saya anggota hari, dan saya memang kerjanya ngoprek radio dan sebagainya. Kalau kita udah biasa ngoprek radio, ngerti sih sebenarnya. Logikanya sederhana aja. Semakin jauh si HP, jadi HP-nya di sini. Ini towernya bisa akses point Wi-Fi, bisa 2G, 3G, 4G, 5G dan sebagainya, sama aja sih sebenarnya. Logikanya sama. Jadi kalau HP semakin jauh, ini sinyal makin tidak reliable. Kalau sinyal tidak reliable, dia akan nurunkan kecepatan. Itu kuncinya. Gitu ya. Jadi sebenarnya sederhana aja. Makin jauh, maka makin pelan. Makin dekat, maka makin cepat. Kira-kira gitu. Ini salah. Makin dekat. Nah, sekarang kalau power. Jadi kalau HP dijauhkan, dia akan pelan. Cuman supaya kecepatan tetap tinggi, dia naikin power. Kalau power besar, power dari HP besar, oke, makin cepat. Power kecil, makin pelan. Jadi sebenarnya ada 2 yang bikin dia pelan. Oke, jauh dan kecil. Nah, Anda bisa ngerasain gini lah. Kalau HP kita bawa di kereta api yang BTS-nya jauh, ini HP panas nih. HP bakal cepet panas. Kenapa HP-nya panas? Karena powernya akan digedein sama dia. Si HP-nya akan naikin power supaya kecepatannya tetap stabil tinggi. Gitu. Beda kalau kita ada di mall atau di dalam kota. HP-nya nggak terlalu panas karena powernya cukup kecil aja dan ini jaraknya cukup dekat, kecepatannya tetap kenceng. Gitu. Jadi kuncinya ini sih sebetulnya. Bagaimana caranya kita bisa naikin kecepatan dan sebagainya. Oke. Sekarang saya kasih lihat tekniknya si handphone buat naikin kecepatan. Kita bisa lihat di sini sih sebenarnya. Misalnya ini Wi-Fi ya 802.11. Protokol yang dipakai adalah 802.11 IEEE. Salah. IEEE 802.11 speed chart. Jadi kita bisa lihat speed chartnya dia. Ini dia, ini kecepatannya sih sebenarnya. Ada yang lebih bagus dari itu sih gambarnya. Kalau nggak pakai IEEE, kayaknya tanpa IEEE lebih bagus. Oke. Ini dia. Yang Anda lihat ini adalah yang 802.11 AC. Dia bisa kecepatan sekitar 1, sekian Gbps. Oke. Ngelihatnya dari mana? Ini adalah kecepatan yang di sini. Rate bps. Ini adalah teknik modulasi yang dipakai. Ini adalah lebar kanal yang dipakai. Jadi si data bisa 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz atau 160 MHz lebar pancarannya segitu lebar. Sekedar gambaran aja, TV itu cuma sekitar 5 MHz loh.
TV yang kita lihat. Jadi kalau kita yang standarnya WiFi 20 MHz, berarti ada berapa? 4 stasiun TV dibabat habis. Kalau 40 MHz 8 stasiun TV dibabat habis. Kalau 80 MHz 8 stasiun TV. Jadi WiFi itu kenceng banget. Kalau yang 160 MHz itu berapa? 20 stasiun TV dibabat habis. Jadi gila ini kecepatannya, dan ini kita lihat kecepatan sampai bisa 800 Mbps. Di sini 2,3 Mbps. Jadi kecepatannya tinggi banget, jangan khawatir. Tapi rata-rata dia akan main di sekitar 1,3 Mbps. Nah, fungsinya apa ini kecepatan-kecepatan ini? Perhatiin, ini adalah teknik modulasi yang dipakai. Kalau kondisi jaringannya bagus, dia akan main ke sini nih, 256 QAM. Tapi kalau jaringannya jelek, dia turun ke BPSK. Ini binary phase shift keying, ini kuadratur phase shift keying, yang ini kuadratur amplitude modulation. Kuadraturnya pakai 256 shift nih sebenarnya. Amplitudenya ada 256 yang dimainin. Jadi dia akan main di sebelah sini. Dengan cara ini dia akan mainin kecepatan. Jadi kecepatan akan turun dengan sendirinya kalau kondisi jaringannya jelek. Kecepatan akan naik dengan sendirinya kalau jaringannya bagus. Jadi ini teknik modulasi yang dipakai akan berubah-ubah di sini. Jadi si WiFi 2G, 3G, 4G dan sebagainya, dia punya kemampuan buat merubah kecepatan secara otomatis tergantung jarak dan power yang ada. Jadi kalau powernya besar, dia akan naikin kecepatan otomatis. Kalau powernya kecil, dia akan turunin kecepatan otomatis. Gitu. Dan ini yang biasa kita pakai buat komunikasi jarak jauh. Kita akan main power kecil biasanya jarak jauh. Oke, jadi ini kelihatan kecepatannya dia 15 sekitar 6,5 Mbps paling rendah. Tapi kalau dibabat habis dia bisa sampai sekitar 2,3 Gbps. Itu dari mega ke giga bps. Keren nih, kecepatannya giga loh. Jadi dia bisa naik turunnya segitu lebar sih kecepatannya. Oke, ini teknik modulasinya yang dipakai. Kalau ini yang 802.11 AC ya, kebanyakan yang dipakai di ruangan-ruangan segala macam ada 802.11n biasanya. Dia punya kecepatan sampai sekitar 300-an mega, kira-kira kayak gitu. Oke, jadi kira-kira ini yang jadi dasarnya. Jadi sebenarnya sederhana kalau untuk menjawab pertanyaan yang ini tadi. Mempercepat dan memperkuat kecepatan mainannya adalah jarak Anda ke BTS atau dikuatin pakai antena tambahan gitu. Jadi kalau mau percepat adalah mendekatkan diri ke BTS atau tambahin antena gede aja udah supaya sinyalnya kuat. Jadi dia akan naik dengan sendirinya. Kira-kira itu. Oke. Dengan cara itu kecepatan akan naik dengan bagus, stabil. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan.